Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Setelah 80 naga iblis terbang keluar, mereka berbaris di udara. Lapisan kilau hitam dan emas menyelimuti dari pilar naga langit di belakang, menutupi semuanya. Tiba-tiba, tubuh semua naga iblis berlipat ganda dalam cahaya-cahaya keemasan yang gelap. Panjang tubuh terbesar telah melebihi 200 meter, dan meskipun peningkatan iblis bulan dan iblis bintang di punggung mereka relatif kecil, momentum mereka juga meningkat pesat. Berdiri di belakang empat naga surgawi terbesar pertama adalah empat raja surgawi dari klan iblis bulan dan klan iblis bintang. Semuanya adalah iblis kuat tingkat domain. Di kedua sisi kekuatan teratas lebih dari 200 iblis, lebih dari 1000 iblis tingkat 8 juga muncul satu demi satu, dan tubuh mereka juga ditutupi dengan kilau hitam dan emas. Di bawah peningkatan pilar naga iblis, auranya sudah sangat dekat dengan iblis kuat tingkat 9. Baiklah, Long Hao Shen. Ada kemarahan yang kuat dalam suara dingin Kaisar Dewa Iblis. Kamu berhasil membuatku marah. Dan kamu memang memberi saya kejutan besar. Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu berkata, baiklah, beberapa kali karena dia tidak tenang sama sekali, dan berita itu membuatnya hancur. Feng Xiu tidak pernah berpikir bahwa Samigina dan Marbas akan dikalahkan, dan benar-benar seperti yang dikatakan Long Hao Shen, kekalahan itu sangat menyedihkan. Jutaan pasukan elitnya diarahkan dalam proses menyerang dua benteng. Sejak kapan manusia memiliki kekuatan yang begitu kuat? Apakah itu jebakan ajaib atau gerbang neraka? Itu belum pernah terlihat sebelumnya. Tapi itu juga memainkan peran yang menghancurkan dalam pertempuran yang menentukan ini. Setelah mendapatkan informasi yang akurat, Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu ingin mencambuk Samigina dan merobek Marbas dan Valefor menjadi 10.000 keping. Kegagalan mereka benar-benar menghancurkan rencana awal Kaisar Dewa Iblis, terutama ketika dia ingin mengancam Long Hao Shen dengan seluruh kehidupan manusia. Stabilitas bagian belakang aliansi kuil dan dua kemenangan besar pasti akan memperkuat kepercayaan pada pertempuran hidup dan mati manusia ini di hadapan mereka. Itu juga akan sangat meningkatkan kesulitan klan iblis untuk menaklukkan manusia. Long Hao Shen tersenyum dengan tenang dan berkata, saya harap Anda tidak terlalu bahagia. Jika Anda menjadi Kaisar Dewa Iblis pertama dan terakhir dalam sejarah klan iblis, kamu akan meninggalkan banyak warna dalam sejarah seluruh benua. Setelah mendengarkan kata-kata Long Hao Shen, Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba tersenyum, dan itu bukan jenis tawa dengan kebencian atau kemarahan, tetapi senyum penuh kepercayaan diri dan penghinaan yang kuat. Long Hao Shen, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dan aliansi kuilmu telah menang? Ya, saya akui, kamu telah menyebabkan banyak masalah bagi saya. Namun, ini hanya menambah sedikit masalah. Benteng Tenggara dan Benteng Seribu Monster sama-sama gagal, tapi itu tidak masalah. Saya pribadi akan menerobos benteng pengusir nagamu dan mengunjungi aliansi kuil. Kamu akan segera mengetahui bahwa semua skema tidak berguna dalam menghadapi kekuatan absolut. Pada titik ini, suara Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba menjadi semakin dingin. Bunuh semua dari mereka. Jangan tinggalkan satu pun di belakang. Lebih dari 1000 iblis yang kuat semuanya dimulai dalam sekejap. Selain Kaisar Dewa Iblis dan 19 Dewa Iblis yang dibawanya, lebih dari 1200 iblis elit bergegas ke kepala benteng pengusir naga dengan kecepatan yang mencengangkan. Kecemerlangan magis yang mekar pada mereka langsung menerangi langit dan benteng pengusir naga. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Tanah Suci, lebih dari 200 iblis kuat langkah 9 dan lebih dari 1000 iblis kuat langkah 8 menyerang benteng kota pada saat yang sama.
Bahkan ketika iblis pertama kali datang ke dunia lebih dari 6.000 tahun yang lalu, mereka tidak pernah memicu momentum seperti itu, ketika kekuatan utama mereka selesai 72 dewa iblis pilar. Berbagai ras yang telah terinfeksi dan berubah menjadi iblis tidak sekuat sekarang. Pada saat ini, 6 cahaya terang menyala di udara pada saat yang sama. Pertama dimulai oleh tahta segel dewa keabadian dan penciptaan, kemudian keenam tahta ilahi berubah menjadi 6 aliran cahaya di udara, diselimuti oleh Tuan mereka, dan pada saat yang sama, semua orang kuat di kepala benteng pengusir naga naik ke udara. Waktu untuk bertarung sampai mati akhirnya tiba, dan Kaisar Dewa Iblis benar. Tidak peduli seberapa sengit benteng Tenggara dan benteng 1000 monster bertempur, ini adalah tempat pertempuran terakhir, dan itu juga tempat yang akan menentukan pemenang akhir dari perang suci antara umat manusia dan klan iblis ini. Luncurkan. Suara jernih Long Hao Shen bergema di langit di atas benteng pengusir naga. Pada saat yang sama, sekitar 200 sinar cahaya menyala di dinding dan puncak menara kota. Fluktuasi aura yang menakutkan segera membuat seluruh benteng pengusir naga sedikit gemetar. Awalnya, tekanan yang ditimbulkan oleh serangan keseluruhan dari pasukan elit lebih dari 1000 iblis sebenarnya berfluktuasi dengan hebat. Jika tubuh manusia digunakan untuk menggambarkan tekanan ini, maka, dalam tubuh besar ini, lebih dari 200 tempat merasakan sensasi kesemutan yang tajam pada saat yang bersamaan. Boom, lebih dari 200 raungan terdengar pada saat yang sama, dan lebih dari 200 sinar warna berbeda langsung dikeluarkan dari tembok. Suara dan fluktuasi yang pecah pada saat itu begitu menakutkan sehingga benteng pengusir naga mengeluarkan lapisan asap dalam guncangan hebat, dan retakan muncul di banyak tempat di tembok benteng yang tebal. Kartu pertama Long Hao Shen di benteng pengusir naga dikeluarkan. Mengapa meriam Modao yang selalu diandalkan aliansi kuil untuk pertahanan tidak mengerahkan kekuatannya dalam pertempuran sengit di benteng Tenggara dan benteng 1000 monster? Itu karena semua meriam Modao dari seluruh aliansi kuil terkonsentrasi di benteng pengusir naga. Sejak Long Hao Shen memimpin pasukan pisau tajam ke-6 provinsi utara klan iblis, rencananya mulai dilakukan. Aliansi kuil memobilisasi hampir semua peralatan penyimpanan di atas level legendaris untuk mengangkut meriam Modao, memasang di benteng pengusir naga. Faktanya, ancaman terbesar bagi klan iblis masih menunggu di dalam. Jika Kaisar Dewa Iblis bisa mendapatkan berita lebih awal bahwa tidak ada meriam Modao di benteng Tenggara dan benteng 1000 monster, maka dia akan dapat menilai keberadaan meriam Modao. Sayangnya, sebagian besar berita yang dia terima disaring oleh organisasi UEY. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Dewa Iblis itu, begitu dia menjadi tuli dan buta, kekuatannya akan sangat berkurang. Dengan kata lain, setelah kemenangan besar benteng Tenggara dan benteng 1000 monster, organisasi UEY meningkatkan dukungannya untuk manusia ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan dengan risiko terpapar kapan saja. Lebih dari 200 berkas cahaya meledak pada saat yang sama, dan tanpa peringatan, bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak dapat mengambil tindakan efektif pada saat ini. Perbedaan terbesar antara meriam Modao dan serangan sihir penyihir adalah bahwa itu tidak perlu dilemparkan. Itu hanya mengandalkan susunan formasi meriam itu sendiri dan kristal ajaib yang menyediakan energi. Oleh karena itu, tidak akan ada peringatan sebelum dirilis. Para pemimpin puncak lebih dari 1000 iblis disambut oleh pemboman meriam Modao, yang semuanya didukung oleh kristal ajaib tingkat 9. Boom! Lebih dari 200 bundel besar dengan panjang setidaknya 5 meter jatuh dengan lebih dari 1000 iblis dengan kecepatan penuh. Long Hao Shen berada di udara ketika 13 kilatan cahaya putih kristal terintegrasi ke dalam tubuhnya.
Dia tersenyum. Kembang api yang cantik. Sungguh pemandangan kembang api yang indah. Serangan kelompok yang tiba-tiba membuat semua iblis rentan. Mereka tidak bisa bersaing dengan cahaya dalam hal kecepatan. Oleh karena itu mereka berusaha mempertahankan dengan upaya maksimal mereka. Saat mereka berbaris maju, iblis peringkat 8 terbang di depan dan 80 pasukan naga iblis terdiri dari 3 iblis kuat teratas ras berada di belakang. Pertahanan klan iblis mengalami serangan meriam Modao. Sungguh ledakan yang mempesona. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan warna berbeda muncul di langit dan membentuk bola cahaya besar dengan badai unsur menakutkan yang mengamuk di dalamnya. Banyak iblis yang kuat dilemparkan terbang menjauh dalam serangan itu, dan mereka cukup kuat untuk mempertahankan diri agar tidak hancur berkeping-keping. Mereka yang lebih lemah atau diposisikan di tempat dengan serangan padat kurang beruntung. Jika dilihat dari jarak jauh, benteng pengusir naga sekarang seperti menembakkan meriam ke sekelompok nyamuk. Kaisar Dewa Iblis meraung marah dan naga emas gelap sepanjang 1 kilometer terbang keluar dari pilar naga iblis, menyemburkan nafas warna emas gelap. Itu tiba 10 mil jauhnya dalam sekejap. Warna emas yang kuat jatuh dengan badai unsur dan membelahnya. Tak perlu dikatakan, kekuatan meriam adalah yang terkuat saat mengeluarkan serangan. Momentum tak terkalahkan dari klan iblis dihentikan dengan paksa. Di antara lebih dari 1000 klan iblis peringkat 8 di depan, setidaknya seperempat tewas dalam kecelakaan menakutkan ini dan lebih dari setengahnya terluka. Di antara semua meriam Modao, beberapa sinar sangat ganas, cahaya terkuat disajikan sebagai abu-abu, yang tidak hanya membunuh 8 iblis peringkat 8 dan bahkan jatuh pada naga iblis. Dengan kekuatan pertahanannya, dukungan iblis bulan dan iblis bintang di belakangnya, ia tidak dapat mempertahankannya. Naga itu terluka parah, iblis bulan dan iblis bintang terbunuh. Dan aura abu-abu itu adalah kekuatan kematian. Meriam Modao bisa melepaskan kekuatan yang begitu kuat. Itu membuktikan bahwa kristal iblis sama sekali tidak biasa. Lebih tepatnya, itu adalah mahkota dewa iblis dari dewa iblis mayat hidup Samigina. Keempat dewa iblis dari klan iblis berjuang untuk hak suksesi dari dewa iblis mayat hidup semua karena mahkota dewa iblis belum diturunkan. Namun, dengan level dan status mereka di ras iblis ganas, selama mereka memiliki persetujuan, mereka dapat naik tahta dengan paksa. Tapi di luar dugaan mereka, mahkota Dewa Iblis Samigina digunakan sebagai bahan bakar meriam Modao oleh aliansi kuil. Meriam Modao lainnya dengan kekuatan yang kuat juga menggunakan mahkota sebagai bahan bakar. Dan serangan atribut gelap itu juga menggunakan kristal iblis dari klan iblis. Long Hao Shen dan senior lainnya di aliansi kuil semuanya jelas bahwa konfrontasi dengan iblis bukanlah ide yang baik. Mereka harus menggunakan beberapa metode khusus untuk melawan Kaisar Dewa Iblis. Dalam keadaan berita terputus, serangan ledakan meriam Moda pada saat yang sama memberi iblis kuat teratas yang dibawa oleh Kaisar Dewa Iblis serangan besar. Meskipun itu tidak merusak fondasi mereka, setidaknya itu meneror mereka dan menghancurkan moral mereka. Badai unsur yang disebabkan meriam menghilang dan klan iblis berkumpul lagi tanpa berbaris ke depan. Banyak yang tampak ketakutan. Lebih dari 200 meriam Modao. Manusia terlalu siap. Kaisar Dewa Iblis sangat marah dan dia melihat bulan ungu di kejauhan dan melintas. Kemudian dia muncul. Agares, aku butuh penjelasan darimu saat pertempuran ini berakhir. Suara Feng Xiu terdengar di samping telinga Dewa Iblis Bulan tetapi yang lain tidak mendengarnya. Dalam pertempuran kritis ini, klan Iblis Bulan adalah sepertiganya. Sekarang bukan waktunya untuk menyalahkan Agares. Prioritasnya adalah menghancurkan kekuatan pertahanan benteng pengusir naga. Lebih dari 200 meriam Modao diisi ulang untuk kedua kalinya,
dengan peringkat 9 kristal iblis di dalamnya. Mereka pasti akan mengeluarkan lebih dari satu serangan, yang mungkin tidak sekuat yang pertama kali, tapi setidaknya itu bisa meneror klan iblis. Namun, Feng Xiu tidak memberi mereka kesempatan untuk meledak lagi. Dia melangkah keluar dan saat berikutnya dia berdiri di depan semua iblis yang kuat. Di kejauhan naga emas gelap terus mengaum dan di mata Feng Xiu, cahaya keemasan gelap menyilaukan yang sama bersinar. Rambut hitamnya berubah menjadi roda besar seperti matahari gelap. Jubahnya yang elegan melambai tanpa angin. Dan ketika dia muncul di depan, dia tampak begitu tenang dan langit menjadi tenang bersamanya. Saat Feng Xiu bergerak, Long Hao Shen juga bergerak. Sayap putih besar pada baju besi keabadian menyebar dan saat berikutnya dia tergantung di udara 500 meter dari Feng Xiu. Tatap muka, Long Hao Shen ditekan oleh aura Feng Xiu hampir seketika. Dia merasakan tekanan besar Kaisar Dewa Iblis hanya dengan berdiri di depannya. Long Hao Shen merasa seperti Feng Xiu adalah lautan, misterius dan tak terbatas. Namun, dia tidak ingin ditindas seperti ini. Di dada Long Hao Shen, batu keabadian ilahi bersinar dengan cahaya hijau dan detak jantung yang jelas berdering. Tiba-tiba aura Long Hao Shen melonjak. Cahaya hijau penuh aura hidup menyebar, menghadapi aura emas gelap Kaisar Dewa Iblis. Kamu tidak bisa menghentikanku, kata Kaisar Dewa Iblis dengan dingin dan mengangkat tangan kanannya ke arah Long Hao Shen dan mengulurkan telunjuknya. Melihatnya, jantung keabadian Long Hao Shen tiba-tiba berkontraksi. Dia terbunuh olehnya terakhir kali di Menara Iblis Bintang. Namun, dia hanya membeku kurang dari 1 detik dan kemudian dia mengangkat pedang keabadian tinggi-tinggi di atas kepalanya dan menunjuk ke arah Kaisar Dewa Iblis. Domain keabadian dikombinasikan dengan domain Dewa Cahaya dan menyebarkan cahaya hijau. Sementara itu, tubuhnya menghilang di dalamnya. Segala sesuatu menyadarkan dalam 3 pedang keabadian. Ujung jari kanan Kaisar Dewa Iblis berseri-seri dengan cahaya keemasan gelap hanya seukuran kepalan tangan. Hanya dalam cahaya itu, teriakan naga yang memekakkan telinga terdengar seolah-olah seekor naga besar disegel dalam bola cahaya kecil itu. Gelombang suara menakutkan meledak dari ujung jarinya di saat berikutnya dan naga besar yang berjarak 1000 meter membuka mulut ke arah medan perang tetapi suara itu berasal dari bola cahaya. Dalam gelombang suara ini, teknik semua hal menyadarkan Long Hao Shen seperti gelembung hijau yang meningkat dan ketika meluas hingga ekstrim, itu meledak. Gelombang suara bergegas menuju benteng pengusir naga dan Long Hao Shen melambaikan pedangnya ke arah Kaisar Dewa Iblis tanpa mundur. Pedang yang bersinar dengan cahaya seputih kristal itu juga bersenandung, yang melindungi Long Hao Shen dari gangguan teriakan naga. Putih kristal pedang keabadian tampak begitu murni tetapi tidak melepaskan cahaya pedang apapun. Gelombang itu tampaknya sangat sederhana. Namun, serangan sederhana ini segera menarik perhatian Kaisar Dewa Iblis. Dia mengambil kembali jarinya dan kemudian mengepalkan tinjunya ke arah Long Hao Shen. Bang! Pedang itu bentrok dengan tinju dan mengeluarkan suara benturan logam. Long Hao Shen gemetar dan cahaya putih menyebar dari tubuhnya. Tubuh Kaisar Dewa Iblis dipukul mundur 100 meter jauhnya. Posisi inti dari bentrokan mereka tidak melepaskan kekuatan spiritual apapun. Orang-orang kuat di benteng pengusir naga semua menahan napas. Mereka semua jelas bahwa kunci pertempuran adalah Long Hao Shen bertahan melawan Kaisar Dewa Iblis. Jika Long Hao Shen gagal, maka manusia tidak akan memiliki kekuatan lagi untuk melawan Kaisar Dewa Iblis. Tidak peduli seberapa baik persiapan mereka, tidak ada yang bisa mengubah akhir yang buruk. Tidak hanya di sisi manusia, detak jantung iblis juga berhenti atas bentrokan Long Hao Shen dan Kaisar Dewa Iblis. Karena bagi mereka,
Penting jika Long Hao Shen bisa membela diri melawan Kaisar Dewa Iblis. Kaisar Dewa Iblis mengangkat ujung jubah panjangnya dan robekan muncul di bawahnya. Tinjunya tidak bertahan melawan pedang Long Hao Shen sepenuhnya. Dan di punggung tangan kanannya, luka darah sempit muncul dan perlahan sembuh. Kaisar Dewa Iblis tersenyum dan mengangguk pada Long Hao Shen. Kamu tumbuh sangat cepat. Kamu mendapatkan arti sebenarnya dari domain bergabung dengan tubuh dan serangan pedang dengan keterampilan domain. Bagus sekali. Tidak heran kamu cukup percaya diri untuk menantangku. Tapi aku khawatir meriam modaomu tidak bisa lagi digunakan. Dia benar. Meriam modao, yang telah menghemat daya, telah meredup. Tanpa melihat ke belakang untuk memeriksa, Long Hao Shen bisa merasakannya dengan kekuatan spiritualnya yang kuat. Semua orang yang mengendalikan meriam modao terbunuh dalam suara tangisan naga itu. Dia tidak bisa sepenuhnya bertahan melawan serangan Kaisar Dewa Iblis barusan. Dia masih gagal dalam bentrokan itu. Namun, jika bukan karena serangan ofensifnya, meriam modao yang tangguh mungkin akan dihancurkan juga bersama dengan orang-orang itu. Long Hao Shen menyerang dengan segala upaya, tetapi pedang keabadian gagal. Meskipun dia tidak gagal sepenuhnya, kekuatan Kaisar Dewa Iblis jauh lebih baik daripada kekuatannya karena dia tidak menggunakan transformasi Dewa Iblis dan pilar naganya. Kaisar Dewa Iblis berkata dengan mudah, "Mari kita serahkan ini kepada orang-orang di bawah dan pindah ke langit." Ada beberapa orang saat ini yang cukup menarik minat saya untuk bertengkar. Kamu harus bangga hanya karena memiliki kesempatan ini bertarung melawanku. Kesempatan ini bertarung melawanku.